Halo Kak, kami dari kelompok Gamsa akan menjelaskan tentang problem solving digital world. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri Angga Samesa dari sebagai ketua, bersama Tersebut, Yudhana Tepulu, Mr. Kurning, Jesse Lalahi, dan Kasih Manuela Samagir. Karena kami akan menampilkan tujuan kami berkunjung ke sana, terus ada itu computational thinking, terus kenapa harus secara computational, dan yang terakhir, kami akan memaparkan empat pemecahan masalah melalui metode komputasional, melalui rekonstruksi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang soal yang saya pilih. Jadi soal yang saya pilih adalah nama ninja, di mana alasan saya memilih soal ini adalah karena soal ini cukup menarik, karena kita akan bisa mengubah nama seseorang atau nama kita sendiri menjadi seperti namanya itu nama ninja, itu nama samaran. Nah, soal ini akan menjadi rumit jika kita mengubah nama samaran menjadi nama asli. Nah, dampak yang akan saya berikan kepada siswa yang akan mendengar ini adalah saya akan mengarahkan mereka untuk mengubah nama mereka sendiri menjadi nama samaran. Dan saya akan memberikan nama samaran agar mereka bisa berpikir mengubahnya menjadi nama aslinya. Nah, kebetulan penting yang berfungsi di sini adalah yaitu yang pertama algoritma, yaitu pemisahan masalah menjadi yang lebih kecil. Nah, siswa akan mengubah namanya, yaitu satu berhuruf demi satu berhuruf, dan mengubahnya menjadi nama samaran. Dan mengubah dua huruf dari nama samaran menjadi nama asli, sehingga mereka dapat mendapat nama asli. Dari yang critical thinking berikutnya adalah abstraksi, di mana mereka akan berfokus pada satu tujuan, yaitu atau satu instruksi saja, dan akan mengesampingkan instruksi yang lainnya agar mencapai sebuah tujuan, yaitu mendapat nama asli atau mendapat nama samaran. Selanjutnya, teman saya akan menampilkan susulan soal kami yang kedua. Terima kasih, Pak. Nama saya Kifranto Soid dari program studi Satu Informatika dengan kelompok 39. Di sini Pak, saya memilih soal ini untuk dijelaskan, eh, di mana soalnya adalah emosi berang-berang pemain golf ingin berjalan dari posisinya mengunjung semua orang yang dari gelombang golf diberi nomor 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan. Di sini kita menentukan eh, jalan terpendek untuk sampai ke garis finish. Nah, di soal ini ada mekanisme keputusan karena ada urutan dan beberapa kendala saat berjalan. Kita harus mempertimbangkan kendala baru, baru kemudian memutuskannya. Nah, mekanismenya yang pertama yaitu identifikasi jalur paling langsung ke bendera berikutnya. Dan kedua itu jika memungkinkan jalan 100 langkah ke arah itu, jika tidak buka salah satu dari arah yang saling tegak lurus. Yang ketiga itu kembali ke langkah satu, yaitu merancang mekanisme keputusan seperti ini adalah umum dalam ilmu komputer. Ini disebut algoritma yang menggambarkan langkah-langkah untuk mencapai solusi atau suatu masalah atau masalah secara umum. Nah, untuk penyelesaian dari soal ini, kita dapat menentukan rantai terpendeknya itu 1200, di mana kita memilih jalur terpendek mulai dari sini, lanjut ke bendera kedua, dan selanjutnya ke bendera tiga, dan selanjutnya itu ke bendera 4. Jika itu totalnya 1200. Alasan saya memilih soal ini adalah yang pertama yaitu membantu melatih pemikiran terstruktur atau compositional thinking, di mana soal UNO si berang-berang meminta siswa untuk mencapai jalur terpendek dengan mengunjungi lubang golf secara berurutan sambil menghindari rintangan. Eh, Hal yang mencakup elemen utama computational thinking itu yang pertama yaitu eh, decomposition, di mana masalah besar yaitu mengunjungi semua lubang golf dipecah menjadi bagian kecil, mulai dari posisi awal menemukan jalur ke lubang satu, dilanjutkan dengan ke lubang 2, 3, dan 4, tetapi harus menghindari rintangan di sepanjang jalan.
Yang kedua yaitu menarik dan relevan untuk dibuat secara sederhana dan interaktif. Selanjutnya yaitu bagian dari computational thinking dari soal ini, yaitu pada bagian eh, siswa mengenali pola gerakan bergerak horizontal atau vertikal untuk mencapai tujuan, menghindari kotak dengan simbol eh, tanaman, air, dan pasir. Pola sederhana ini membentuk dasar logika untuk memahami pada kompleks di masa depan. Dan selanjutnya itu abstraksinya, yaitu fokus hanya pada informasi penting, yaitu posisi UNO, lubang Wolf, dan rintangan. Informasi seperti nama, lubang, atau warna kotak tidak relevan untuk menyelesaikan soal. Sekian Pak mungkin penjelasan saya mengenai soal yang saya pilih dan alasan saya memilih soal tersebut. Sekian, terima kasih Pak. Nama saya Nisa Gorni dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 4332455. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari buku Bebres Indonesia 2016 Anak SD. Soalnya Bebres ingin meletakkan 5 botol di atas rak. Ia ingin agar botol-botol itu dibariskan dari yang paling kecil bagian tengahnya hingga yang terbesar dari kiri ke kanan. Susunlah urutan itu dengan mengirim botol-botol ke atas rak. Pertanyaannya, susunlah botol-botol berikut ini di atas rak turun-menurun bagian tengah atau leher dari botol mulai dari yang paling kecil ke paling besar. Ada 5 botol yang dimana ada biru, merah, pink, hijau, kuning. Jawaban urutan yang paling benar adalah hijau, biru, kuning, merah, dan pink. Penjelasannya. Kita dapat mencoba dengan berbagai cara, namun ada satu indikator apakah meletakkan 2 botol yang sudah dalam urutan yang benar. Jika sebuah botol hilang atau tidak terlihat karena tertutup saat meletakkan botol lain sesudahnya, maka kita tahu bahwa tersebut seharusnya diletakkan di depan. Kita dapat mencoba meletakkan botol-botol tersebut satu persatu hingga soal ini terselesaikan. Botol yang paling kecil harus diletakkan di paling depan. Mengapa saya mengambil soalnya ini? Karena ini cocok buat anak SD dan gampang untuk dijawab untuk anak SD. Pilar yang saya ambil yang pertama itu dekonstruksi, yang dimana pada soal atau masalah disederhanakan dengan memisahkan fokus pada bagian tertentu dari botol, yaitu lehernya, bukan keseluruhan ukuran botol. Yang kedua, pengenalan pola, di mana mengenali pola bahwa botol yang memiliki leher terkecil harus berada di depan dan yang paling besar berada di paling belakang. Yang ketiga, desain algoritma, yang dimana langkah-langkah sistematis untuk menyusun botol, seperti meletakkan botol dari yang terkecil ke terbesar secara bertahap hingga selesai. Nama saya S. Imanuela Samosir dengan NIM 4142451 dari Prodi D4 TRPL. Berikut merupakan soal yang saya pilih untuk mengerjakan proyek PSDW, kategori soal siaga untuk siswa kelas 4 sampai kelas 6 SD. Nah, soal ini tentang robot pembersih yang bekerja di lapangan untuk memungut sampah yang ada di lapangan. Tantangannya adalah menentukan sampah mana yang akan dipungut terakhir oleh robot. Nah, robot ini memiliki cara kerja sederhana. Pertama, robotnya akan mengambil sampah yang paling dekat terlebih dahulu. Yang kedua, eh, setelah mengambil satu sampah, robotnya bergerak ke sampah terdekat berikutnya. Proses ini akan dilakukan secara terus-menerus sampai sampah di lapangan selesai dipungut. Nah, dalam tantangan ini, anak-anak harus memahami urutan robot memungut sampah berdasarkan jarak antara robot dan sampah. Dengan memikirkan langkah-langkah robot secara berurutan, anak-anak dapat mengetahui sampah mana yang dipungut terakhir oleh robot. Alasan saya memilih soal ini, yang pertama itu melatih decomposition. Anak-anak belajar untuk memecah masalah besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan sederhana. Melalui soal tersebut, mereka memahami bahwa masalah yang tampaknya kompleks dapat diselesaikan dengan fokus pada langkah-langkah kecil dan terstruktur. Yang kedua, mengajarkan abstraction atau fokus pada informasi yang penting. Anak-anak diajak untuk memperhatikan informasi yang relevan seperti posisi sampah dan jaraknya, sambil mengabaikan detail-detail yang tidak penting. Contohnya, ukuran sampah, warna, dan jenis-jenis sampah. Proses ini dapat membantu mereka memahami bahwa bagaimana mencari informasi penting untuk membuat keputusan yang efisien, yang merupakan inti dari abstraksi. Dari soal tersebut dapat kita lihat pilar utama yang didapat dari soal tersebut ada dua. Yang pertama, decomposition, yaitu memecah tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih sederhana. Yang kedua, abstraction, yaitu cara berpikir komputasional di mana dia mengabaikan detail-detail yang tidak penting. Perkenalkan, nama saya Zubir Desana Solahi, NIM 22S 24051 dari
Jadi di sini saya mengambil referensi soal dari buku Bebas Indonesia tahun 2020 dengan kategori soal siaga. Jadi soal yang tertera di sini yaitu sehari sebelum 3 hari yang lalu adalah hari sebelum minggu. Dan tantangan soalnya yaitu besok hari apa? Pilihan jawaban yang tertera yaitu ada hari Minggu, Rabu, Kamis, Senin, dan juga Senin. Nah, jawaban dari pertanyaan ini yaitu kita ketahui bahwa sehari sebelum 3 hari yang lalu adalah 4 hari yang lalu. Sehingga 4 hari yang lalu sebelum hari Minggu yaitu hari Kamis. Sehingga jawaban yang tepat yaitu Y, hari Kamis. Nah, mengapa saya memilih soal tersebut? Karena soal ini sangat cocok untuk diajarkan kepada pendidikan dasar. Karena dapat melatih kemampuan berpikir ataupun computational thinking pada anak sekolah dasar. Jadi pilar computational thinking yang saya temukan pada soal ini yaitu yang pertama ada pengenalan pola. Nah, pada soal ini kita mengenali pola dalam cara hari-hari yang berurutan dalam kalender. Misalnya ada pada kalimat hari sebelum minggu adalah sebelum. Nah, plus ini membuatkan identifikasi pola dalam waktu dan juga hari. Yang kedua ada abstraction atau abstraksi. Nah, abstraksi terjadi ketika kita menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak relevan. Misalnya kita tidak perlu memikirkan kegiatan spesifik yang terjadi pada hari tertentu. Kita hanya fokus kepada urutan hari dalam satu minggu. Jadi, itu dia penjelasan dari soal yang saya ambil. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widya Ronald Napitupulu dengan NIM 21S24008. Jadi berikut merupakan contoh soal bebas yang saya pilih dengan kategori siaga untuk siswa kelas 4 sampai kelas 6 SD. Pusat Pemantauan Cuaca Bebras mengirimkan pesan dari puncak gunung ke para bebras di lembah. Pesan dikodekan dengan gambar awan besar dan kecil sebagai berikut. Suatu hari yang sangat kencang anginnya, para bebras di suatu lembah hanya mampu melihat 2 awan besar sebagai berikut. Tantangan yang diberikan adalah kita harus memilih pesan yang diberikan. Apakah itu berawan, cerah, hujan rintik, atau badai. Jadi pertama kita harus memahami pesan yang diberikan dengan kode tersebut. Lalu kita fokus pada urutan awan yang terlihat di sini. Dalam soal ini hanya ada 2 awan besar yang terlihat, yaitu pada urutan kedua dan keempat. Selanjutnya kita melihat pola awan besar atau kecil yang diberikan untuk setiap pesan. Pada yang berawan, awan besar terlihat pada posisi kedua dan keempat. Pada saat cerah, awan kecil pada posisi kedua dan keempat. Pada saat hujan rintik-rintik, awan kecil pada posisi kedua dan keempat. Pada saat badai, awan besar ada pada posisi kedua dan keempat. Karena awan besar yang ada pada posisi kedua dan keempat, maka pola tersebut cocok dengan pesan berawan dan juga badai. Saya memilih soal ini karena soal ini cocok untuk diajarkan kepada anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 SD. Karena mengintegrasikan konsep computational thinking yang penting untuk perkembangan kemampuan berpikir mereka. Berikut merupakan alasannya. 1, adanya pengenalan pola. Anak-anak diajak untuk mengenali pola pada urutan awan, yaitu besar dan kecil, dan juga menghubungkannya dengan arti pesan tertentu. Yang kedua, berpikir algoritmis. Dengan memahami urutan awan besar dan kecil, untuk menyampaikan pesan, siswa diajak berpikir secara sistematis. Mereka mencoba menentukan aturan atau algoritma sederhana yang menjelaskan hubungan antara simbol dan makna pesan. Dengan menjawab soal ini, siswa dilatih untuk berpikir kreatif dan menentukan solusi, yaitu memahami bagaimana pola simbol dapat digunakan untuk menyampaikan informasi di situasi yang penuh dengan tantangan. Dari soal tersebut, terdapat 2 pilar computational thinking yang ditemukan. Yang pertama adalah pengenalan pola. Karena dalam soal tersebut diminta untuk mengenali pola awan besar dan kecil. Yang kedua, algoritma, yaitu menyusun langkah sistematis untuk memecahkan masalah.